Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 28 Februari 2023 ya. Mari kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan dalam acara pesan gembala ya. Kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan sepanjang hari ini. Dan Tuhan, tiba saatnya kami mau mencurahkan perhatian kami untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, ketika seseorang memutuskan untuk menjadi pengikut seorang pimpinan atau seorang tokoh ya, dia pasti ada alasan orang itu kenapa dia memutuskan memilih menjadi pengikut tokoh ini ya. Orang yang bijak dia tahu ya mengapa dia harus memilih menjadi pengikut tokoh ini. Dia tidak sembarangan ya. Tetapi yang lebih penting adalah orang harus tahu risiko atau harga yang harus dibayar ketika dia mengikuti tokoh ini, tokoh yang diidolakan ini. Itu yang jauh lebih penting ya. Karena kalau orang hanya menentukan dia mau mengikut salah satu tokoh, yang dilihat itu hanya yang nampak, yang baik-baiknya saja, yang nampak yang nampak dalam pengamatannya itu sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, karena dia mau menjadi pengikutnya. Misalnya tokoh yang diidolakan itu kaya, punya perusahaan, ya, punya relasi yang luas, ya, dia pimpinan satu perusahaan besar. Ya, atau mungkin dia pimpinan satu parpol yang besar ya, atau dia seorang pejabat tinggi negara yang punya power cukup kuat. Nah, orang mau ya, dengan cepat dia memutuskan, aku mau jadi followernya, aku mau mengabdi, mau mengikut ya, menjadi bagian dari bapak ini, tokoh yang aku idolakan ya. Tetapi seringkali dia tidak tahu harga yang harus dibayar untuk mengikut sosok ini. Ya. Dia tidak tahu, dia tahunya enaknya saja. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memutuskan untuk menjadi orang percaya itu juga harusnya Bapak Ibu Saudara tahu, ya, ketika aku menjadi orang percaya yang disebut orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara jangan hanya menangkap sesuatu yang indah, ya, hanya menangkap sebagian yang itu seringkali disuarakan dengan seperti janji-janji surgawi. Ya, misalnya, kalau orang Kristen itu dosanya dihapus, ya, dosanya dihapus oleh Tuhan Yesus kematian di kayu salib, ya, dibebaskan dari kutuk, ya, diberkati, yang seringkali gitu ya kan, itu yang seringkali disuarakan banyak orang ya. Nanti kalau mengalami persoalan ya, problem, lewat doa ditolong Tuhan ya. Itu yang ada di benak kebanyakan orang percaya ya. Terus dia dia menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen. Apalagi kalau dulu itu kan seringkali ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang dengan cara yang sederhana, dia dengan caranya yang sederhana supaya orang itu mau menjadi Kristen seperti dia. Ya, misalnya, ayo Pak ke gereja Pak, ayo Bu ke gereja Bu, biar nanti tokonya diberkati. Nah, itu kan kelihatannya tidak salah. Tetapi kalau kita makin dewasa rohani kan aneh gitu. Kalau kita makin mengerti kebenaran kan ini, ya, emang korelasinya selalu kalau menjadi
orang Kristen selalu diberkati, terus kalau dia bukan orang Kristen tidak diberkati. Ya. Belum lagi nanti enak kalau jadi orang Kristen, kalau mati pasti masuk surga. Ini lebih kacau lagi nih. Ya, jadi seolah-olah menjadi orang Kristen itu mati masuk surga karena dosanya kita sudah diampuni, dosa kita dihapus oleh Tuhan. Dan sepertinya seolah-olah perbuatan kita tidak diperhatikan. Ya, sepak terjang kehidupan kita seolah-olah tidak menjadi pertimbangan. Nah, ini kan kacau. Ya, ini kan kacau. Maka orang-orang percaya yang memang memperkarakan, ya, mempersoalkan hidup kekristenannya dengan benar, dia akan mencari kebenaran yang murni. Apa seperti ini sih Kristen itu? Ya, dia pasti kalau dia memang mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, dia akan memperkarakan, dia akan mempersoalkan, apakah cukup seperti ini menjadi orang percaya? Ya, hanya setiap minggu ke gereja, pujian, ya, tepuk tangan, naikkan pujian, bawa persembahan, ikut sangkur, ya, nanti setiap kegiatan gereja ikut jadi panitia, terus mati masuk surga. Apa seperti itu saja? Sesimpel itu. Ya, kan kadang-kadang memang kadang-kadang tidak ada yang memberikan penjelasan bahwa menjadi pengikut Kristus, menjadi orang percaya itu harus ada harga yang dibayar. Nah, itu yang jarang diperdengarkan. Ya. Yang jarang diperdengarkan. Apalagi kalau hamba Tuhannya lebay. Ya. Wah, ya bawa persembahan. Mari kita mengumpulkan harta di surga. Wah, terus di rame-rame sumbak bawa persembahan ke depan. Itu dianggap sebagai mengumpulkan harta di surga. Ini kan lebih kacau lagi. Iya, yang kaya wah bangga. Wah, hartaku di surga paling banyak karena dia membawa persembahan ke depan bisa 5 juta, 10 juta. Lah yang miskin, ya, yang hidupnya pas-pasan, tidak bisa mengumpulkan harta di surga dong. Nah, ini rusaknya suara di mimbarnya gitu, bahwa mengumpulkan harta di surga selalu konotasinya bawa persembahan yang banyak. Ya tidak tepat kalau begitu. Ya. Ini yang harus mulai kita tinggalkan. Kita menjadi sebagai orang percaya yang benar-benar mau memperkarakan hidup kekristenan kita. Apakah yang saya jalan ini sudah benar-benar dan bisa meyakinkan saya, yang akhirnya saya bisa memastikan bahwa keselamatan itu menjadi milik yang pasti bagi saya. Itu. Ya. Tapi kalau kita hanya mengalir ke gereja, melayani, bawa persembahan, itu belum bisa dikatakan bahwa keselamatan menjadi milikmu yang pasti. Belum. Ya. Maka ketika kita melihat, coba kita lihat di dalam Injil Matius pasal 8. Ya. Injil Matius pasal 8 ayat 18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke belakang, ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Ya. Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ya. Jadi ini kan kalau kita lihat perikop di atasnya, itu kan sebelumnya kan Tuhan Yesus, ya, di dalam ayat 1 sampai dengan 4 itu Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta. Ya. Di atas, ya, di atasnya ini kan, di atas ayat yang sedang kita baca itu Matius 8 mulai ayat 1 sampai dengan 4 itu kan perikopnya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ya, di bawahnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum. Di bawahnya lagi Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Jadi artinya apa? Ketika mereka memutuskan, ya, ahli Taurat ini memutuskan mau ikut Tuhan,
mengikut Tuhan Yesus, dia sudah tahu apa yang sudah dilakukan Tuhan ini, menyembuhkan kusta. Ya, padahal ingat, kusta itu penyakit yang dikutuk. Ya, akhirnya artinya gini, orang yang mendapat sakit kusta itu dianggap najis. Ya, maka dia kalau ada lewat orang yang sakit kusta itu ada di tengah-tengah masyarakat, terus dia akan lewat, dia teriak-teriak najis, najis, najis. Artinya apa? Dia memberitahu orang sekitarnya bahwa dia itu najis, dia sakit kusta. Dan orang kusta itu tidak bisa ibadah, tidak boleh masuk bait Allah. Ya, karena dianggap kusta tidak layak untuk ibadah, maka dia harus sembuh. Nah, tidak mudah menyembuhkan sakit kusta itu saat itu, tidak mudah. Ya, satu-satunya jalan harus lewat mujizat kuasa ilahi. Karena waktu itu penyakit kusta itu belum ada obatnya, dan orang menganggap bahwa sakit kusta itu searah sakit kutukan dari Allah. Ya, maka ketika Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakit kusta itu, semua pada terbelalak, terkagum-kagum, karena belum pernah ada orang yang bisa menyembuhkan sakit kusta. Ya, belum lagi Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum. Ya, sampai perwiranya itu mengatakan, ketika Tuhan aku akan datang menyembuhkannya, perwira itu mengatakan, Tuhan, ya Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan sepatah saja, maka hambaku akan sembuh. Perwira Kapernaum itu yakin Tuhan mengucapkan satu patah kata untuk sembuh, pasti hambaku akan sembuh. Nah, iman seperti ini yang dipuji. Ya, karena Tuhan katakan ia tidak pernah menjumpai iman seperti seorang perwira ini di antara orang Israel. Ya, perwira ini sangat yakin bahwa di dalam diri Tuhan itu memiliki kuasa. Maka dia katakan, Tuhan tidak perlu datang, tidak usah datang ke rumahku. Asal kamu katakan sembuh, dari jarak jauh pun dia akan sembuh. Itu kan imannya luar biasa. Ya, belum lagi Tuhan menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Ya, jadi setelah Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang adikodrati, mujizat-mujizat yang dalam tanda petik tidak bisa dilakukan banyak orang atau tidak bisa dilakukan oleh orang lain, orang menjadi terkesima. Ya, jadi maka dia memutuskan, kayak ahli Taurat itu, dia memutus menjadi ikut. Aku mau, ya Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Ya, karena dia memutuskan ikut Tuhan, tapi dia karena terkesima dengan sosok ini, Tuhan Yesus ini. Ya, apakah Tuhan Yesus menolak? Ya kan, kebanyakan ahli Taurat itu adalah orang-orang yang selalu mencari kesalahan Tuhan. Tapi di perikop ini kan Tuhan tidak menolak, tidak mengatakan nyala atau enggak. Ya, mungkin dari sekian ahli Taurat ini, ahli Taurat yang benar-benar memang benar-benar tulus ingin mengikuti Tuhan. Ya, kan ahli Taurat itu banyak. Tapi ketika ahli Taurat ini menyatakan mau mengikuti Tuhan, ya kemana saja engkau pergi, Tuhan Yesus tidak menolak, tidak jangan atau apa. Tetapi Tuhan mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, Tuhan Yesus akan mengatakan ini. Serigala aja punya liang. Ya, binatang itu loh, yang kelihatannya tidak ada yang merawat, itu pun dia punya liang untuk beristirahat. Dan burung pun juga punya sarang. Ya, satu saat dia capek apa lelah, dia istirahat. Ya, jadi ada tempat perhentian. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Aku tidak menjanjikan apapun. Ya, kalau kamu ikut aku tidak menjanjikan apapun. Ya, kalau serigala aja punya tempat perhentian untuk istirahat, burung juga punya tempat perhentian untuk istirahat, itu sarangnya. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Tidak ada kenyamanan sama sekali kalau kamu ikut aku. Ya. Dan mestinya ahli Taurat nangkep apa yang dimaksud Tuhan tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Dia memang tidak menjanjikan kenyamanan, dan memang hari-hari hidup Tuhan Yesus tidak diisi dengan satu kenyamanan yang bisa happy-happy. Oh enggak. Ya. Nah, terus orang lain, muridnya berkata kepada
kepadanya, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Ya, kalau kamu memang mau ikut aku, ikut aku. Dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ya. Karena ini ada menurut adat istiadat orang Israel, orang Yahudi saat itu, kalau anak, ya, seorang anak tidak menghadiri pemakaman, penguburan ayahnya, dia tidak berhak mendapatkan ahli waris. Ya, kalau orang tuanya kaya, ya, kalau orang tuanya kaya, waduh, sayang amat ya, nggak bisa menghadiri penguburannya, pemakaman ayahnya. Nah, ini Tuhan Yesus mau menantang, ya, ikutlah aku, jangan ngurusin orang-orang mati, artinya orang-orang yang tidak memiliki pemikiran untuk hidup kekalnya, orang-orang yang tidak mengerti kebenaran, biarlah dia menguburkan orang-orang mati mereka. Ya. Biarlah mereka, jangan kamu ikut aku, ditantang, mau nggak? Ya. Di ayat ini tidak dikatakan apakah muridnya itu jadi ikut apa enggak dikatakan itu. Ya. Tetapi itu yang Tuhan mau katakan, loh, ikut aku, ini loh harganya. Ya. Sama dengan yang ahli Taurat tadi, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kamu siap? Ya. Jangan kamu ikut aku karena kamu telah melihat mujizat-mujizat yang aku lakukan, ya, dan kamu bangga. Nanti kan ahli Taurat itu kan pasti yang mengikut Tuhan itu akan bangga, ya, karena kemana Tuhan pergi, dia ada di sampingnya. Ya, Tuhan kemanapun pergi, ini yang dikatakan, guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ya, jadi artinya ahli Taurat itu siap mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi, aku akan ada bersamamu. Ya, ahli Taurat, dalam benak ahli Taurat, dia ingin menikmati, dia ingin ikut menikmati kepopuleran Tuhan Yesus. Ya, pasti orang akan menyanjung, ya, menghormati, memuliakan, karena Tuhan melakukan sesuatu yang adikodrati. Tapi kan Tuhan jawabannya begitu. Ya, ingat ya, tidak ada kenyamanan ikut aku. Dan memang akhirnya kehidupan Tuhan Yesus kan tidak ditandai dengan kenyamanan secara jasmani. Dari satu tempat dia mengajar dan mengajar. Kalau perlu dia melakukan mujizat, melakukan perbuatan ajaib yang akhirnya dimusuhin banyak orang. Ya, yang dulu dikejar-kejar, ya, dikagumi, wah, orang mengikut berbondong-bondong. Ada saatnya orang meninggalkan Tuhan. Ya, ada saatnya mereka meninggalkan ketika Tuhan ditangkap. Ya, ketika ditangkap, ya, diadilin, bahkan sampai menderita sepanjang Via Dolorosa, yang Petrus pun bisa menyangkal, bahkan mengakhiri kematiannya di kayu salib. Itu memang terbukti apa yang dikatakan Tuhan, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada kenyamanan, kamu ikut saya. Nah, kalimat ini juga harus kita pahami. Ketika Bapak Ibu sudah memutuskan menjadi pengikut Kristus, orang percaya, kita harus siap tidak nyaman. Tidak nyaman. Kita harus siap tidak nyaman selama di dunia ini demi kenyamanan kita di kekekalan nanti. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menjadi orang percaya tetapi masih mengharapkan kenyamanan, ya ini kayak ahli Taurat itu. Ya. Dia bangga, dia merasa ikut tersanjung karena dia selalu ada di samping Tuhan. Itu kan yang menjadi bayangan ahli Taurat itu. Sehingga ketika Tuhan dikagumi banyak orang, dipermuliakan, dia kelihatan juga kan wajah, wah, ini orang ini tangan kanannya Tuhan. Dia ikut menikmati ketenaran Tuhan, ikut menikmati. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengerti kebenaran ini, coba kita berpikir secara jernih. Ya. Kalau dulu Tuhan mengatakan tidak ada tempat, ya, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, itu juga masih sampai sekarang masih berarti, ya. Jadi masih berlaku bahwa tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Sampai sekarang itu masih berlaku. Ya, jadi
orang Kristen jangan membayangkan kenyamanan. Maka di depan saya katakan ada harga yang harus dibayar, dan itu yang harus diketahui, dipahami orang percaya. Ya, yang seperti minggu kemarin saya katakan, tidak ada mahkota tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Jadi kalau menjadi orang percaya terus mengharapkan kenyamanan, Anda salah. Ya. Jadi apa kita harus terus menderita? Ya memang, cuman masalahnya penderitaan masing-masing kita berbeda. Ada orang yang harus menderita secara fisik, ya, masuk penjara, disiksa, diperlakukan ini. Ada orang yang menderita karena apa? Dia harus disuruh ngalah. Ya, sekalipun dia benar harus tetap ngalah. Ya, kalau dia bawahan, sekalipun atasannya salah, dia tetap harus menghormati atasannya. Ya, dia harus taat pada atasannya. Itu kan menderita juga. Ya, kalau misalnya pasangan hidupnya belum dewasa rohani, sementara dia udah dewasa rohani, sama-sama Kristenan, kita harus dengan sabar membimbing mereka. Ya, kita harus bisa memahami kesalahan mereka, menerima kekurangan mereka. Itu kan juga menderita. Ya, belum lagi kalau kita sudah berlaku adil, ya, kita sudah murah hati, sudah rendah hati, ya, kita sudah meluangkan waktu untuk memperhatikan hidup mereka, tetapi ternyata orang ini tidak bisa membalas dengan baik. Justru kita yang difitnah. Kan seringkali kita mendengar begitu. Orang ditolong bukannya terima kasih, malah memfitnah dan menjatuhkan nama baiknya. Kan banyak begitu. Ya. Nah, itulah bentuk-bentuk penderitaan. Itulah bentuk-bentuk penderitaan, dan kita harus siap. Ya, itulah yang seringkali saya katakan memikul salib dan menyangkal diri. Itu inti kekristenan, nggak jauh-jauh dari situ. Ya. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang orang tidak mau tahu dengan kebenaran ini. Maunya apa? Mintalah maka akan diberikan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Itu konteksnya. Mereka nggak memahami apa yang diminta, mengapa ketok ini nggak memahami. Jadi seolah-olah, ya, kita itu seperti dimanja. Tetapi itu pasti tidak benar lah. Ya. Karena itu akan bertabrakan dengan kebenaran-kebenaran yang ada di seluruh Alkitab ini. Ya. Coba tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Ya. Minta baju kasih jubahnya. Ya. Mendoakan musuhmu, memberkati orang yang membenci kamu. Itu kan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Ya. Sementara orang percaya nggak mau tutup mata terhadap kebenaran ini, maunya doanya dijawab, persoalannya diangkat, problem rumah tangganya diselesaikan dengan ajaib, penyakitnya disembuhkan dengan aditurati, tapi karakternya nggak berubah. Mana ada? Ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memutuskan menjadi orang percaya, kita harus tahu, aku siap tidak nyaman, aku siap menderita, aku siap untuk memikul salib dan menyangkal diri. Ya, aku siap diperlakukan seenaknya, diperlakukan tidak adil, dan aku tidak boleh merancang pembalasan. Bayangkan, ya, betapa beratnya mengikut Tuhan. Tetapi kenyataannya apa? Kita banyak menemukan orang-orang percaya saat ini yang rohaninya benar-benar mentah. Ya, karena kebenaran firman Tuhan yang didengar hanya itu saja, yang meninabubukan. Ya, kayaknya Tuhan mau diajak saingan dengan Allahnya agama lain. Ya, Tuhanku hebat. Ya, Tuhanku hebat. Wah, bisa memenuhi segala keperluan kita. Itu kan, aduh, bisa menyesatkan. Ya, jadi ingat ya, sekali ingat Bapak Ibu Saudara, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya tidak ada jaminan kenyamanan ketika kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ya, nyaman kita itu nanti di kekekalan, di langit baru bumi baru, kita pasti nyaman. Kita tidak perlu merindukan kenyamanan di dunia ini. Kita
diizinkan nyaman Tuhan boleh, tidak juga tidak masalah. Tetapi apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, kita harus tetap bersyukur. Ya, kita mengucap syukur di dalam segala hal. Kita tahu bahwa itulah harga kekristenan. Itulah harga kekristenan. Dan aku memahami harga ini dengan sepenuhnya. Dan aku siap membayar harga ini. Ya, karena aku merindukan mahkota kehidupan. Aku merindukan dipermuliakan. Aku merindukan ketemu dengan Tuhan. Maka aku pun siap menderita. Aku pun siap tidak nyaman menjalani hidup berkesan. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami akan kehadirat-Mu. Bapa, mengerjakan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan kiranya Roh Kudus terus memberikan kami kekuatan, kesanggupan untuk kami tetap hidup benar di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.